Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini saya mau membagikan sebuah tips parenting yang kecil, gitu ya. Tetapi menurut saya kalau kita konsisten melakukan ini bisa berdampak besar bagi kehidupan anak-anak kita di suatu hari nanti, gitu ya. Sebenarnya video kali ini tuh ada hubungannya sama video ini guys, gitu ya. Di sini kan kita bicara bahwa bagaimana kita para korban abuse itu jadi pribadi-pribadi yang sulit mengambil keputusan, sulit memaafkan diri ketika kita melakukan kesalahan, sulit untuk memilih misalnya. Jadi boleh dikatakan bahwa kita itu tidak punya kontrol di dalam hidup kita sendiri. Kita seperti bertahan hidup daripada hidup, gitu ya. Nah, sekarang kita mau bawa ini ke area yang lain, gitu ya. Artinya, ketika kita bicara tentang anak, kita mau bilang bahwa kita tidak mau ini menurun kepada anak kita. Kita nggak mau ini terjadi kepada anak kita. Nah, bagaimana cara kita mencegah ini terjadi kepada anak kita? Ya, gitu. Nah, sekarang kita mulai dulu ya guys ya. Supaya teman-teman bisa memahami ini, kita harus tahu dulu akar permasalahannya itu ada di mana. Kita sudah bicara, kalau misalnya seseorang tumbuh di keluarga disfungsional, di bawah seorang narsistik, itu kan memang dia nggak bisa banyak ngambil keputusan, ya, karena semua keputusan diatur oleh orang tuanya si narsistik sendiri, gitu ya. Sehingga kemudian dia berkembang menjadi anak yang memang nggak punya kontrol, karena kontrolnya semua diambil sama si narsistik. Tetapi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada keluarga disfungsional saja, gitu ya. Secara tidak sadar, banyak orang tua juga melakukan itu di keluarga yang biasa atau tradisional. Jadi gini, sebenarnya permasalahannya adalah banyak orang tua itu menjadi pengambil keputusan bagi anak-anaknya. Yang mana mereka berpikir ini adalah jalan terbaik. Mereka punya keinginan yang baik sebenarnya. Dengan fakta bahwa kan kita orang tua tahu yang terbaik buat anak. Kita punya pengalaman. Kita tahu mana yang paling baik dan efisien. Dan mungkin saja fakta itu benar, karena orang tua memang lebih tahu kan, gitu ya. Tetapi yang jadi problem adalah ketika kita melakukan itu secara berlebihan, kita tuh mengontrol hidup anak kita mengambil kontrol atau tidak mengajarkan anak kita untuk mengontrol kehidupannya dia. Nah, sekarang kita maunya anak kita itu punya kontrol bagi kehidupan dia sendiri. Gimana caranya? Sebenarnya jawabannya simpel sih guys. Ketika kita mau anak kita punya kontrol kehidupannya, ya kita berikan kontrol bagi dia. Nah, tetapi gimana caranya? Jadi berdasarkan pengalaman saya, yang saya lakukan kepada anak saya itu ya guys ya, saya itu berusaha melibatkan anak saya di dalam semua keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya dia. Baik dari yang kecil, yang sedang, dan kelak ketika itu menyangkut keputusan-keputusan besar. Memang tidak 100%, karena ada saatnya kita memang harus mengambil keputusan itu, gitu ya. Tetapi saya berusaha kalau ada ruang di mana kita bisa mengambil keputusan bersama, saya akan lakukan itu kepada dia, gitu ya. Dari hal-hal kecil lah. Kamu nanti mau pakai baju kemeja atau kau pakai baju kaos? Kamu mau pakai baju merah atau kamu mau pakai baju biru? Kamu nanti mau mandi dulu atau kamu mau makan dulu? Kamu mau belajar dulu atau kamu mau bermain dulu? Misalnya kayak gitu. Kamu mau pilih pensil yang warna apa? Kamu mau pakai sepatu dan kaos kaki yang mana? Gitu ya. Ini sesuatu yang kelihatannya remeh, tetapi berguna untuk menunjukkan kepada dia bahwa dia punya kontrol dalam kehidupannya dia. Dan dia belajar untuk mengambil keputusan. Emang kita tahu yang mana lebih baik. Kita tahu misalnya pakai sepatu lebih baik dari pakai sendal misalnya. Tetapi bukan soal itu. Kita belajar untuk menunjukkan kepada dia bahwa ada pilihan, ada konsekuensi. Ketika kita melakukan ini, dibutuhkan ketegasan. Gitu ya guys ya. Jadi misalnya bahwa saya memilih mau main dulu, baru bikin PR. Kemudian ketika misalnya setelah selesai main bilang, oh saya capek, saya lemah, saya mau tidur aja. Butuh ketegasan untuk mengatakan bahwa bukankah kamu sudah memilih untuk bermain dulu, baru mengerjakan PR. Ada konsekuensi yang harus kamu ambil
dari pilihan yang kamu tetapkan sendiri. Ini mungkin hal kecil, tetapi bisa berdampak besar suatu hari nanti bagi dia. Dia belajar untuk membuat pilihan dan belajar untuk menanggung konsekuensinya. Dari hal kecil sedang maupun besar. Sedang misalnya, kamu mau les ini nggak? Kalau kita les ini, kamu pulang sekolah harus begini, jam segini kamu harus berangkat setiap hari ini. Ada pilihan toh, kita menawarkan itu kepada dia, biarkan dia mengambil keputusan. Selain itu misalnya, kita memilihkan ekstrakurikuler, kita bertanya kepada dia, kamu tertarik nggak untuk belajar ini? Konsekuensinya adalah ini, dan ini. Gitu ya. Kita mengajak dia berdiskusi, memberi dia pilihan dan konsekuensi, dan dia memilih. Gitu ya. Salah satu kritik saya itu adalah bahwa banyak orang tua itu kan nggak melibatkan anaknya. Gitu ya. Jadi, sudah menentukan dia akan les ini, dan ini. Suatu hari dia nanti akan kuliah di jurusan ini, bakal berkarir di sini, misalnya. Mungkin saja pilihan-pilihan itu bagus. Mungkin aja les-les itu bagus, gitu ya. Tetapi itu kehidupannya anak kita. Dan kita tidak seharusnya punya hak untuk menentukan itu sebelum anak kita sendiri menyetujui itu. Gitu. Poinnya di situ. Walaupun bisa saja pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang bagus menurut kita. Walaupun itu juga belum tentu kan, karena anak kita bisa saja nggak suka dengan pilihan yang kita ambil. Walaupun kelihatan itu paling bagus. Gitu kan. Nah, di situ poinnya. Sehingga ketika anak kita belajar itu dari kecil, berulang-ulang kita lakukan, dia punya kontrol di dalam kehidupannya dia. Dia tahu bagaimana cara mengambil keputusan. Dia tahu cara memilih dan dia tahu kalau dia mengambil keputusan, ada konsekuensinya. Oke? Terakhir, ya, mungkin masih ada yang penasaran yang akan berkata bahwa, Abang, kalau kita kasih anak kita keputusan, kan bisa saja dia akan mengambil keputusan-keputusan yang tidak efektif atau lebih buruk dari pilihan yang lain. Ya, itu bisa saja terjadi. Tetapi, bukankah hidup memang begitu? Bukankah kita hidup tidak selalu mengambil keputusan yang terbaik, bukan? Kita nggak selalu mengambil keputusan yang efisien. Kita sebagai orang dewasa juga nggak selalu mengambil keputusan yang terbaik, kan? That's life, itu hidup. Dan kita sedang mengajarkan itu kepada anak kita. Berikanlah ruang buat anak kita memilih pilihan-pilihan yang mungkin nggak sempurna. Dan ya percayalah gitu, anak kita juga nggak akan jadi anak yang sempurna. Terimalah itu. Tetapi mungkin lebih baik dia mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak sempurna, tapi dia punya kontrol di dalam kehidupan dia. Daripada dia menjalani pilihan-pilihan yang mungkin sempurna, tetapi dia nggak punya kontrol sama sekali pada kehidupan dia sendiri. Itu aja yang saya mau bagikan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.